Hai, nama aku Felicia Putri Jasaka, biasa dipanggil Feli aja. Aku lahir dan gede di Pontianak. Baru setelah selesai SMA, kuliah dan bekerja, aku di Jakarta. Yang bikin aku suka banget jatuh cinta sama finance karena aku berhasil nemuin ceritanya sih. Menurut aku finance, ekonomi, investasi itu tuh tentang kehidupan kita sehari-hari gitu. Makanya aku juga manggil diri aku atau kayak di social media title-nya tuh investment storyteller. Pertama kali aku bikin YouTube itu di tahun 2018. Jadi aku berkarir di pasar modal itu dari 2016 nih. Nah suatu hari senior aku bilang kayak gini, Vel, lo ngerasa gak sih kerjaan kita itu bantu orang kaya jadi lebih kaya? It just sounds wrong for me gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk sharing di social media untuk bisa reach lebih banyak orang. Jadi kalau di channel YouTube aku ya, semoga aku bisa relate dengan teman-teman yang masih muda, yang mungkin SMA, kuliah, atau di awal-awal karir gitu. Which is teman-teman aku mau bantu generasi aku gitu. Karena aku tahu masalah mereka, ya karena aku bagian dari itu juga ya kan. Dan aku rasa mereka ini yang perlu dibantu. Yang bikin aku beda adalah pertama, menurut aku finance, ekonomi atau ini kan banyak nih yang ceritain kan. Tapi rata-rata orang tuh cerita dari angka, dari data gitu, seakan-akan ini sesuatu yang susah gitu. Makanya aku mencoba untuk datang dengan satu cerita, dan kedua aku coba nih bahasanya untuk bisa kayak ngobrol sama temen. Kalau pas awal-awal justru kita start from nothing gitu kan, jadi kayak bener-bener nothing tulus kan, startnya dari nol. Udah satu aja yang nonton itu udah lebih baik dari nol ya kan. Dan sebenarnya mulai konten YouTube tuh bukan biar gimana ya, bukan biar banyak yang nonton sebenarnya awalnya, karena banyak yang nanya. Nah mungkin semakin berjalannya waktu, channelnya juga bertambah, yang nonton juga makin banyak. Pastilah ada ketakutan kayak, viewsnya nggak sebanyak yang sebelumnya, atau nggak inilah malah makin turun gitu kan. Tapi aku malah melihat itu tuh sebagai apa ya, kayak warning atau kayak alert gitu bahwa konten aku bisa jadi udah mulai kurang relevan nih. Kalau yang nonton sedikit, aku malah coba lihat dari perspektif itu dan apa nih yang bisa aku perbaiki lagi gitu. Mungkin tantangan dalam mengembangkan channel ini lebih ke yang teknis sih sebenarnya. Sering banget video aku tuh mungkin kontennya bagus, cara ceritanya udah bagus, tapi lightingnya lah, suaranya tuh, suara lagu lebih besar dari suara lagu sendiri, ada zet gitu kan, noise di mana-mana. Nah kalau ditanya titik terendah nih dalam membangun channel YouTube gitu, mungkin pas aku cerita ini adalah salah satu titik terendah gitu, karena mungkin ya menurut aku ada platform-platform lain yang berbasis video yang lagi nge-booming nih. Ya sampai sekarang aku juga masih mikir gimana caranya buat balikin lagi viewsnya. Mungkin kontennya yang diubah, atau cara delivery-nya atau konsep videonya yang dirubah. Jadi sekarang aku juga lagi ngerombak gitu lah ya, biar selalu relevan dan adaptasi sama banyak-banyak perubahan yang terjadi. Di Akademi Edu Creator itu aku tuh melihat banyak struktur lah ya. Jadi yang aku ingat banget tuh cara bikin skrip, karena aku kan sekarang juga bikin skripnya semua sendiri. Ternyata ada loh cara-cara lain menganalogikan sesuatu atau angle-nya, perspektif lain yang diajarin. Jadi aku lebih punya banyak ide sih, kayak konten tuh bisa dibawa dari berbagai sisi. Terus juga dari lighting itu membantu banget sih, karena lighting aku selama ini juga aku nggak peduli sama lighting. Ternyata itu tuh bisa beda banget ngebawa vibes atau suasana orang yang nonton gitu. Nah kalau rencana aku untuk ngembangin channel ini tuh jujur aku sekarang masih fokus di konsistensi sih, baik dari frekuensi upload dan juga kualitas dari videonya lah harus beda dan tetap berbobot, tapi juga tetap harus relate, kayak ngomong gitu lah sama orang, tetap mudah untuk dicerna gitu. Aku juga consider untuk collaborate sama lebih banyak orang biar bisa reach lebih banyak orang lagi sih.